اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seperti biasa pada Jumat subuh ini kembali kita akan melanjutkan kajian tentang hadis yang kita ambil dari pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Insyaallah taala kita akan masuk pada hadis yang ke-10. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah la yanquthu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ah la yanquthu dzalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka baginya pahala mislu ujuri man tabi'ah, semisal pahala-pahala orang yang mengikutinya. La yanquthu dzalika min ujurihim syai'a, dan hal tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi, maka baginya dosa mislu athami man tabi'ah, semisal dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, dan hal tersebut tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Sudah sering berulang nama beliau dan sudah beberapa kali kita sebutkan beberapa biografi atau sejarah hidup dari sahabat yang mulia ini, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Sering kita dengar nama ini dan terkadang digandengkan dengan nama gurunya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Itu dua orang yang berbeda. Bukhari gurunya Imam Muslim.
Al-Bukhari namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Jufi, dikenal dengan nama Al-Bukhari. Kalau Muslim, muridnya Imam Bukhari, namanya Muslim ibnul Hajjaj ibni Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, dikenal dengan Al-Imam Muslim. Dua orang ini guru dan murid Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kedua-duanya memiliki kitab sahih. Yang satu namanya Sahih Bukhari, yang satu lagi namanya Sahih Muslim. Nah, dua kitab ini dua kitab yang tersahih setelah Al-Quranul Karim. Jadi umat Islam punya rujukan-rujukan hadis yang paling utamanya dan tidak diragukan kesahihannya adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan di sana ada kitab-kitab sunan seperti Sunan Abu Daud, karyanya Al-Imam Abu Daud Sulaiman bin Ash'ad Asy-Sijistani. Di sana juga ada Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi ini biasa juga disebut oleh para ulama dengan Jami' At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi. Di sana juga ada Imam An-Nasai. Al-Imam An-Nasai. Nah, ini juga dikenal punya kitab sunan disebut dengan Sunan An-Nasai. Kemudian juga di sana ada Ibnu Majah, juga punya kitab sunan namanya Sunan Ibnu Majah. Muhammad Ibnu Majah Al-Quzwaini rahimahumullahu ta'ala. Dan 6 orang ini, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah, dikenal dengan ashab kutubus sittah, pemilik kitab yang 6. Nah, di sana sebagian ulama menambah lagi yang ketujuh, yaitu musnadnya Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdillah, muridnya Imam Asy-Syafi'i, punya kitab musnad namanya Musnad Al-Imam Ahmad. Ada juga yang menambahkan 2 lagi, Muwatta'nya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Al-Imam Malik bin Anas Abu Abdillah, Imam Darul Hijrah. Ada lagi satu sunan yang ke-9 yang disebut dengan Sunan Ad-Darimi. Nah, inilah 9 kitab hadis yang menjadi rujukan umat Islam kalau mengambil hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang tadi kita dengarkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga kalau kita lihat ada dalam hadis di Sunan Abu Daud, Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Nah, dan hadis ini karena diriwayatkan oleh Imam Muslim pastinya sahih. Para ulama tidak berselisih kalau diriwayatkan Bukhari dan Muslim pasti sahih. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini berbicara tentang keutamaan orang yang mengajak kepada hidayah, mengajak kepada kebaikan, dan akibat buruk dari ajakan kepada kesesatan. Dan sangat jelas hadis yang tadi kita bacakan, bagaimana Nabi SAW menyebutkan keutamaannya. Barang siapa, kata Nabi, mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Sebaliknya, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa karena ajakan itu, ditambah lagi dosa orang yang mengikuti ajakannya, dan itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Ini jamaah sekalian. Jadi di satu sisi hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang menyuruh kepada kebaikan, kepada hidayah, kepada ilmu, kepada amal soleh. Di sisi lain ancaman siapa yang berani mengajak kepada kesesatan, bukan kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berdakwah di jalan Allah
mengajak manusia agar mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini diantara tugas yang sangat mulia. Bagaimana tidak, dia merupakan tugasnya para nabi dan para rasul, yang kemudian tugas itu diwarisi oleh umatnya dari kalangan mereka-mereka yang berilmu, menjadi duat, dai-dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah ini sebagai kebanggaan, cukuplah itu sebagai kemuliaan bagi mereka yang mengajak kepada agama Allah. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka ini dalam Al-Qur'an di surat Fussilat ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Kata Allah, siapakah yang lebih baik? Ini pertanyaan nadanya, tapi maknanya penetapan. Maksudnya apa? Tidak ada yang lebih baik. Apanya yang tidak ada yang lebih baik? Qaulan, ucapannya. Maksudnya ini yang terbaik. Ucapan orang ini yang terbaik. Mimman da'a ilallah, yaitu mereka yang mengajak manusia kepada jalan Allah, mengajak kepada petunjuk. Wa amila salihan, dan mereka beramal dengan amalan saleh. Wa qala innani minal muslimin, lalu mereka mengatakan, sesungguhnya saya termasuk dari orang-orang yang berislam, yang berserah diri kepadanya. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjuki orang kepada kebaikan, maka baginya pahala semisal pahala-pahala orang yang mengerjakannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka ini menunjukkan akan keutamaan yang sangat besar, keberuntungan dan terlepas dari kerugian mereka yang selalu mengajak manusia kepada kebaikan. Termasuk di dalamnya orang yang menasehati orang untuk baik, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini dakwah, seruan, ajakan. Karena yang namanya ajakan itu bukan hanya sebatas orang berdiri di atas mimbar, kemudian di hadapan orang banyak, lalu membacakan dalil Quran dan hadis. Bukan hanya itu. Ada orang datang kepada kita, satu orang, kemudian kita nasihati dia untuk baik, atau kita larang dia dari perbuatan buruk. Ini dakwah. Dan masing-masing orang mengambil porsinya masing-masing sesuai dengan keterbatasan ilmunya. Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun hanya seayat. Walaupun hanya seayat, asalkan kita tahu ilmunya. Ini dari Nabi SAW, kita ajarkan, kita beritahukan, maka cukuplah itu sebagai suatu pahala dan keutamaan. Orang yang seperti ini akan menjadi orang yang beruntung dan lepas dari kerugian yang pasti menimpa manusia. Surat yang sudah kita hafalkan bersama insyaallah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asr, demi masa, demi waktu yang kita jalani. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar mereka berada dalam kerugian. Ini hukum pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini hukum asalnya berada dalam kerugian, illa kecuali. Ini uslub metode dalam Quran. Ketika menyebutkan sesuatu, manusia semuanya merugi. Wah, rugi kita ini. Ketika disebutkan adanya pengecualian, maka hati itu rindu untuk mengetahui apa yang diperkecualikan itu.
supaya kita selamat dari kerugian itu, harus kita melihat siapa yang diperkecualikan ini. 4 yang diperkecualikan dalam ayat ini. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman dengan keimanan yang benar, meyakini betul di dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu. Orang yang beriman dengan sungguh-sungguh adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Ini yang pertama. Wa amilus solihat, dan mereka yang beramal dengan amalan soleh. Seringkali iman digandengkan dengan amal soleh, karena memang pembuktian iman itu harus ada amal soleh. Kalau hanya menyatakan iman tapi tidak beramal, dusta imannya dia. Iman menuntut amalan. Sebagaimana amalan tidak mungkin benar kalau tidak dilandasi dengan iman. Iman itu menjadi dasar, maka amalan itu menjadi buahnya. Allah gandengkan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian apa? Wa tawasaw bil haqq. Mereka yang saling nasihat menasihati, saling wasiat-wasiati, berpesan-pesan untuk menetapi kebenaran. Ini dakwah. Wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan, wasiat mewasiatkan untuk menetapi kesabaran. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mau lepas dari kerugian? Salah satunya, jadilah orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada petunjuk, mengajak manusia untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya menjadikan amal ini sebagai amal jariyah. Amal jariyah itu artinya amal yang terus mengalir pahalanya. Salah satunya apa? Dakwah di jalan Allah. Itu amal jariyah. Selama orang yang dia ajak masih terus berada dalam kebaikan, kemudian orang yang dia ajak itu mengajak lagi orang lain, maka ini amalan akan terus mengalir sampai dia meninggal, sampai dia di kuburan. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sa'iru amalih illa min salas." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Apa 3 itu? Sedekatin jariyah. Ini yang paling sering kita dengar, sedekah jariyah, orang yang bersedekah. Yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang dia tebarkan, yang dia dakwahkan, yang dia ajak manusia kepadanya. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Lihat, ternyata selain sedekah jariyah ada lagi amal jariyah. Doanya anak soleh, ilmu yang bermanfaat yang disebarkan kepada manusia. Ternyata ini menjadi amal jariyah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sangat banyak sebenarnya. Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah. Sampai Nabi permisalkan dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kata Nabi SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya, kata Nabi, Allah memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan oleh kamu
Kamu yang menjadi sebab orang itu mendapat hidayah. Kamu yang menjadi sebab dia sholat. Kamu yang menjadi sebab dia datang ke masjid. Kamu yang menjadi sebab dia meninggalkan maksiat dan dosa-dosa. Kata Nabi, itu lebih baik bagi kamu min humrin na'am, dari onta merah. Humrin na'am, onta merah, ini lambang kekayaan orang Arab yang paling mewah tatkala itu. Kalau sudah dapat onta merah, oh, ya kalau zaman kita sekarang ini ya mungkin kendaraan yang mewah, kendaraan mobil apa misalnya mobil Alphard atau Lamborghini misalnya. Nah itu, andaikan dia mengajak orang dan orang itu mendapat hidayah satu saja, itu lebih baik daripada onta merah. Kekayaan orang Arab paling mewah tatkala itu lebih baik. Itu baru satu orang. Bagaimana lagi kalau dua orang? Bagaimana lagi kalau puluhan ratusan orang yang mendapat hidayah gara-gara dia? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mengambil andil bahagian masing-masing dalam perkara ini. Ya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keterbatasan ilmu yang dia miliki. Makanya dakwah itu juga perlu diperhatikan rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya juga. Tidak sembarang orang berdakwah. Kenapa? Karena ini menyampaikan agama Allah. Pertanggungjawabannya juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Salah-salah kita mengajak orang, tidak benar kita ajak orang, kita yang nanti menjadi apa? Penanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Ini agama soalnya. Tidak sembarang disampaikan, tidak sembarang diberitakan. Makanya ulama menyebutkan syurutud dakwah, syarat-syarat orang yang mengajak orang kepada kebaikan. Ada syarat dan kriterianya, ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama disebutkan oleh ulama, harus ikhlas. Ini yang pertama, harus ikhlas. Tiada yang diharapkan melainkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Ini yang pertama. Kenapa harus ikhlas? Karena dakwah itu ibadah, dan yang namanya ibadah tidak akan benar kecuali kalau dilandasi dengan keikhlasan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bukan semata dia mengharapkan dunia, bukan semata dia mengharapkan popularitas supaya dikenal, supaya disanjung, supaya dipuji, supaya dibilang ustaz, supaya dibilang ini dan itu. Tidak. Ini agama Allah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Ini syarat pertama yang harus dimiliki oleh seorang dai yang mengajak manusia kepada Allah. Yang kedua, orang yang mengajak kepada manusia untuk menjadi baik, kepada petunjuk, dia juga harus berhias dengan sifat ketakwaan. Karena dia mengajak orang baik, dia harus baik dulu. Jangan sampai dia mengajak orang kepada kebaikan sementara dianya belum baik. Ini jamaah sekalian, walaupun kebaikan, syarat kebaikan ini bukan artinya orang itu harus sempurna dari segala sisi. Tidak ada manusia yang begitu. Bukan artinya, oh kayak saya ini masih banyak dosa, saya ini masih berbuat dosa, tidak pantas berdakwah. Bukan begitu, Pak. Karena manusia memang tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Tapi ada orang yang memang hobinya melakukan maksiat, nauzubillah. Yang seperti ini belum pantas berdakwah. Tapi kalau ada orang yang menjaga dirinya kepada ketaatan kepada Allah, menjaga dirinya dari maksiat, tapi kadang terjerumus juga, manusia memang seperti itu. Tidak ada manusia yang lepas dari itu. Kalau disyaratkan mutlak harus baik secara total, tidak ada manusia yang bisa berdakwah. Karena tidak ada manusia yang begitu. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kata Allah dalam hadits qudsi, kalian itu bersalah siang dan malam. Tak bisa lepas kita dari yang namanya kesalahan. Tapi minimal dia
dakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah sangat murka orang yang mengajak kepada kebaikan sementara dia sendiri tidak. Sementara dia sendiri dia lupakan dirinya. Allah murka kepada orang yang seperti ini. Kaburat maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian berkata, kalian berucap, kalian mengajak orang lain sementara kalian sendiri tidak kerjakan. Ini jamaah sekalian. Jadi kalau orang mengajak kepada kebaikan, dia dulu harus ajak kepada kebaikan. Makanya dakwah itu, orang yang berdakwah, dia harus hadapkan dakwahnya kepada dirinya dulu, baru kepada orang lain, baru kepada manusia yang lain. Tidak masuk akal ada orang yang mengajak kepada kebaikan sementara dia sendiri lupa dengan dirinya. Nah itu kan baik, dia mau manusia baik, kenapa dirinya tidak baik? Makanya ini harus ada pada seorang dai, tahalli bitaqwallahi azza wajal. Dia harus berhias dengan ketakwaan kepada Allah azza wajal. Makanya sangat sering Allah menggandengkan dakwah itu dengan amal soleh. Ayat yang tadi kita baca, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila solihah. Siapakah yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik dari mereka yang berdakwah di jalan Allah kemudian beramal dengan amalan soleh. Digandengkan, ada amalannya juga. Makanya dakwah itu kan jenjang selanjutnya. Lihat dalam ayat surat Al-Asr itu, Allah sebutkan jenjang-jenjangnya itu 4: ilmu, amal, dakwah, sabar. Jadi dakwah itu yang ketiga. Ilmu dulu, harus berbekal ilmu dulu, baru amal untuk diri sendiri, baru dakwah untuk orang lain, dan dia sabar dalam berilmu, dalam beramal, dalam berdakwah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, dakwahnya adalah dakwah tauqifiyah. Harus berhenti dengan dalil, sesuai dengan dalil, ngikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlandaskan dengan Quran, hadis, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengan pemahaman sendiri. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi yang dia dakwahkan jelas sumber rujukannya, Qurannya jelas, haditsnya jelas, ucapan ulama jelas. Karena di dalam agama ini kita hanya ittiba saja, bukan ibtida. Ittiba artinya ngikut saja. Sudah ada pendahulu kita. Dan jangan berbuat bid'ah di dalam agama, membuat perkara baru. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, dakwahnya juga harus berlandaskan ilmu. Apa yang mau dia dakwahkan kalau tidak ada ilmunya? Makanya Allah berfirman dalam Quran, dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hadihi sabili. Katakan wahai Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, saya menyeru kepada agama Allah, ala basiratin, di atas basirah. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, ai ala ilmin, maksudnya berdakwah di atas basirah, berdakwah di atas ilmu yang jelas. Ana wa manittaba'ani, itulah jalannya saya dan jalannya orang-orang yang mengikuti saya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ilmu ini bukan hanya sebatas ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Dia harus mengilmui 3 perkara, Pak. Yang pertama, ilmu terhadap apa yang dia sampaikan. Yang dia sampaikan itu jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak cukup yang pertama, ada juga ilmu yang kedua. Apa itu? Ilmu bihalil mad'u, berilmu mengetahui keadaan siapa orang yang dia dakwahi. Harus tahu juga. Beda itu
medannya dakwah di satu tempat, di tempat dan dengan tempat yang lain berbeda. Harus memperhatikan keadaan mad'u, orang yang diajak ini, disesuaikan dengan tingkatan-tingkatannya. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, haddisun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia, berdakwahlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Gara-gara kamu menyampaikan sesuatu, mereka belum siap menerimanya. Nah, ini juga harus ditahu keadaan mad'u itu. Ketika dia menyuruh manusia, ya, yang baru masuk Islam, beda itu dengan yang sudah lama di Islam ini. Yang baru masuk Islam disampaikan dulu perkara-perkara dasar agama. Jangan yang baru masuk Islam disampaikan perkara-perkara yang berat. Nah, ini harus tahu juga keadaan mad'u, orang yang dia dakwahi. Kemudian juga yang ketiga, adab-adab. Nah, dia perhatikan juga adab-adab di dalam menyampaikan dakwah itu. Nah, makanya Nabi SAW, ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita. Ketika mengutus salah seorang sahabatnya untuk berdakwah, sahabat ini bernama Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi ke negeri Yaman, yang ketika itu negeri Yaman masih didominasi oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Maka Nabi utus Mu'adz bin Jabal, satu orang aja. Tapi Mu'adz bin Jabal, siapa Mu'adz bin Jabal ini? Orang yang sangat berilmu, alim, dan termasuk fuqahanya sahabat, ahli fikihnya sahabat. Mu'adz bin Jabal, satu orang saja diutus oleh Nabi ke negeri Yaman. Tidak rombongan orang, tidak. Satu orang ini kalau dia berilmu lebih memberikan manfaat ketimbang rombongan orang tapi tidak berilmu. Satu orang diutus oleh Nabi, karena Nabi tahu betul keilmuannya Mu'adz bin Jabal. Kemudian apa? Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi SAW, innaka, sesungguhnya kamu wahai Mu'adz, ta'ti qauman, akan mendatangi suatu kaum min ahlil kitab. Kaum itu termasuk ahlul kitab. Ahlul kitab itu Pak, namanya Yahudi dan Nasara. Disebut ahlul kitab karena mereka punya kitab juga. Artinya apa? Rasul ingin ingatkan, yang kau dakwah ini bukan orang bodoh. Mereka juga punya ilmu, mereka juga punya kitab suci. Hati-hati Mu'adz. Artinya jangan sampai kamu di debat sama dia, kemudian kamu salah, kemudian kamu kalah. Nah, jangan sampai begitu. Nah, makanya Nabi kasih tahu, yang kamu datang ini bukan sembarang orang. Ini Nabi ingin memberitahu keadaan orang yang kamu dakwahi nanti. Lihat mereka juga punya kitab, mereka juga punya ilmu. Artinya mereka juga bisa punya hujjah. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun, maka hendaknya awwala ma tad'uuhum ilaih, yang pertama kamu serukan kepada dia, ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ila ayyashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, agar mereka mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sini kita tahu ada prioritas dakwah itu. Dakwah yang paling utama, dakwah ajakan kepada tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, karena ini yang dasar. Dan itu manusia diajak kepada itu dulu. Nah, terlebih kepada mereka yang belum mengenal dakwah ini, belum mengenal Islam ini. Tidak sah amal ibadah mereka kecuali dengan bertauhid, kecuali dengan bersyahadat. Makanya misinya para nabi dan para rasul, yang pertama yang mereka serukan adalah dakwah kepada tauhid kepada kaumnya. Baru setelahnya disampaikan perkara-perkara yang lain. Nah, ini jamaah sekalian, kita lihat ketika manusia itu kurang dalam bertauhid, sampaikan tauhid. Ketika manusia di tempat itu
malas untuk mengerjakan sholat, sampaikan keutamaan orang yang mengerjakan sholat. Dia lihat keadaan orang-orang yang berada di sana, supaya pas, terarah, kena dakwahnya itu kepada orang yang dia dakwahi. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dakwah itu juga, ya, seruan itu juga harus dia pastikan. Jangan dia ragu-ragu, ya. Harus dia yakin dulu ini kebenaran, baru dia sampaikan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata dalam sebuah ucapan beliau, "Idza takallamta," kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, fafakir, pikir-pikir terlebih dahulu. Benar tak yang disampaikan itu? Kalau benar, sampaikan, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau tidak, atau kamu ragu, benar atau enggak ini ya, amsik, jangan dulu disampaikan. Ini jamaah sekalian. Jadi kalau itu kita pastikan itu benar, sampaikan dia. Dan ingat, ketika kita menyampaikan, sudah ada pendahulu kita, imam, ulama yang menyampaikan hal yang sama. Karena Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, pernah mengatakan, Iyaka an tatakallama fi mas'alatin wa laysa laka fiha imam. Hati-hati kamu berbicara akan sesuatu, menyampaikan sesuatu, sementara tidak ada imam yang mendahului kamu, tidak ada ulama yang mendahului kamu. Nah, kita ini ikut ulama, Pak. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, harus punya timbangan, harus punya standar ukuran dalam menyampaikan dakwah, bainal maslahah wal mafsadah, antara kemaslahatan dan kemafsadatan, kerusakan. Artinya begini, ketika kita menyampaikan, kan pengennya kita supaya lebih baik. Jangan sampai dakwah kita menjadi fitnah. Orang bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih buruk. Nah, ini jamaah sekalian. Artinya begini, tidak semua kebenaran harus disampaikan pada waktu itu. Lihat juga sikonnya, di mana kita berbicara. Nah, ini jamaah sekalian. Lihat juga sikonnya. Pernah kita dengarkan bagaimana fikihnya sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah, Pak, katanya hafal 2 kantong besar hadis, 2 karung hadis. Salah satunya, kata Abu Hurairah, qad basastuhu, aku sudah sampaikan. Karung yang kedua belum aku sampaikan. Kenapa? Kalau aku sampaikan sekarang, dipenggal leherku ini. Bukan artinya tidak disampaikan, tapi ada waktunya. Nah, ini jamaah sekalian, yang namanya ilmu itu kan jangan disampaikan sekaligus, perlahan, bertahap. Makanya Nabi saja di awal-awal Islam tidak turun, Pak, tentang haramnya khamar, tidak. Kenapa? Orang Arab paling suka minum khamar, sudah menjadi minuman mereka itu. Sarapan pagi mereka harus minum khamar, Pak. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, andaikan yang pertama turun kepada Nabi Muhammad tentang haramnya khamar, tidak ada orang yang mau masuk Islam. Kenapa? Orang belum siap menerima. Itu sudah menjadi kebiasaannya, tiba-tiba dilarang. Tidak bisa. Nah, Nabi tanamkan dulu keimanan. Kalau iman sudah mantap, yang lainnya tinggal ngikut. Makanya perhatikan ya, ketika sahabat imannya sudah mantap, sudah tertanam kuat di dalam hati, turun pengharaman khamar. Itu pun pengharamannya tidak sekaligus, berangsur. Pertama, Pak, diharamkannya khamar itu, pertama kan halal itu. Di awal-awal Islam masih halal itu khamar. Kemudian tatkala ada kejadian, ada sahabat membaca ayat terbolak-balik. Baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu. Enggak selesai. Akhirnya apa? Ya, ini ternyata dia mabuk. Orang enggak mabuk aja bisa kepeleset juga kan, apalagi mabuk. Akhirnya dilarang. Enggak boleh minum khamar pada saat waktu mendekati sholat. Masih boleh, kalau belum waktunya sholat masih boleh minum khamar. Tapi pas dekat waktu sholat haram, tidak boleh.
Ini yang pertama. Kemudian berlalu masa, dilihat khamar ini betul-betul merusak. Banyak orang terjadi kerusakan, ya, diputuskan tali silaturahim, diputuskan hubungan kekeluargaan karena khamar. Nabi haramkan mutlak, turun ayat mengharamkan khamar. Tapi iman mereka sudah siap, ya, sampai disebutkan Anas bin Malik, Pak, ketika mau minum khamar, sarapan pagi khamar ini, turun ayat dan terdengar Anas bin Malik sudah mau minum ini, turun larangan minum khamar. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau mengatakan tanggung ini, tinggal sekali teguk? Enggak, dia langsung tumpahkan itu khamar itu. Subhanallah. Kemudian sahabat yang lain, dia pecahkan gentong-gentong khamarnya, kemudian dia buang, sampai disebutkan kota Madinah ketika itu jalan-jalannya banjir dengan khamar. Saking banyaknya khamar mereka. Lihat, bertahap, setahap demi tahap. Begitulah dakwah. Nah, makanya tadi kita sebutkan apa? Timbang-timbang antara maslahat dan mafsadat. Makanya pernah diceritakan Syekhul Islam rahimahullah, beliau pernah berjalan-jalan bersama muridnya lewat di bangsa perusak, bangsa Tartar ketika itu. Mereka sedang mabuk-mabukan. Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menegur mereka, ingin mendakwahi mereka. Syekhul Islam mengatakan, "Enggak usah, biarkan aja. Enggak usah kamu dakwahi." Muridnya pun aneh, "Loh, ya Imam, bukankah mereka ini melakukan maksiat? Kita cegah saja, kan amar ma'ruf nahi mungkar." Kata Syekhul Islam, "Betul. Tapi kalau mereka sadar, mereka akan pergi ke kampung-kampungnya kaum muslimin, mereka akan jarah kampungnya kaum muslimin, mereka akan perkosa wanita-wanita kaum muslimat. Itu lebih mungkar lagi." Subhanallah. Ini fikih seseorang. Nah, jadi Syekhul Islam mengatakan biarkan aja dia mabuk. Karena kalau dia sadar, lebih parah lagi nantinya. Subhanallah. Nah, jadi memang dakwah itu kita lihat, ya, antara maslahat dan mafsadat. Kemudian yang lainnya juga harus hikmah. Nah, ini dakwah ini harus hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu kata ulama wad'u syai' fi maudhi'ih. Pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya apa? Dakwah itu memang asalnya lemah lembut. Itu asal dalam dakwah. Tapi ingat, kadang butuh juga ketegasan. Nabi itu dakwahnya bukan lemah lembut terus, ada juga tegasnya beliau. Bukan keras ya, tegas. Nabi kalau berdakwah lemah lembut, karena Nabi mengatakan apa? Innar rifqa la yakunu fi syai' illa zana wa la yunza'u min syai' illa syana. Lemah lembut itu tidaklah ada pada seseorang kecuali akan membuat dia baik, dan tidaklah dicabut dari seseorang kecuali akan membuat dia rusak. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena sebab rahmat dari Allah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andaikan kau keras, lagi kasar hati, niscaya mereka akan jauh dari sekeliling kamu. Jadi Nabi itu lemah lembut dakwahnya, tapi pada tempatnya. Di tempat yang lain yang mengharuskan beliau tegas, beliau pun tegas. Ingat pada saat Nabi menegur sahabatnya, sahabat Abu Dar Al-Ghifari, Nabi tegur sahabatnya karena melakukan kesalahan. Apa kata Nabi? Innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai sahabatku Abu Dar, sesungguhnya kamu ini di mulutmu ada perkara jahiliyah. Ini lembut atau tegas Nabi ini? Tegas kan? Tegas ini dari Nabi SAW. Kepada Mu'ad bin Jabal ketika mengimami orang terlalu lama, sampai ada orang yang keluar. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'ad. Hai Mu'ad, kamu ini pembuat fitnah ya. Itu Nabi juga Pak bilang. Lembut atau tegas? Tegas. Jadi yang namanya dakwah itu kadang-kadang kalau dengan lemah lembut kurang bisa diterima, ada juga orang itu tidak bisa dilembuti terus, harus diberikan ketegasan sedikit. Baru dia mau ingat. Ya kan? Sama kalau kita mendidik anak, Pak. Mendidik anak itu asalnya lemah lembut, ya kan? Kita ajak anak-anak itu, tapi ada juga anak itu tidak bisa menerima kalau tidak ditegasi sedikit. Kita tegasi. Dengan itu dia bisa mengambil apa? Pelajaran. Begitulah mendidik manusia juga seperti itu. Ketika Nabi melihat ada sahabat berwudu
tumitnya tidak dicuci karena mau cepat-cepat, tergesa-gesa. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumit-tumit dari api neraka. Maksudnya apa? Ancaman tidak kena air wudu bisa tersentuh oleh api neraka. Subhanallah. Ini sabda Nabi SAW, wailul lil aqabi minan nar. Ada ketegasan dari Nabi. Begitulah hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruhlah manusia ke jalan Rabbmu dengan cara hikmah, mau'izah hasanah, pengajaran yang baik, dan debatlah mereka kalau harus didebat dengan cara yang baik pula. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini. Dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi dari menggali faidah dan keutamaan dari hadis yang mulia ini. Naam, pelajaran-pelajaran yang baik yang bisa kita jadikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan agar dia bisa mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.